Ini yang berikutnya. Manusia atau binatang yang lebih suka berbagi. Tahu kata berbagi? Manusia atau binatang yang lebih suka berbagi. Berusaha ragu-ragu. Ya gak pelit lah, mungkin dia gak pelit. Binatang. Mengapa binatang lebih suka berbagi daripada manusia? Contoh saja. Binatang itu punya prinsip hidup. Kalau nggak dimakan, ya memakan. Termasuk kita makan mereka juga masalah. Betul? Nah, mengapa binatang lebih suka berbagi? Catat ini Pak. Sebab binatang nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya. Ya betul tidak. Maka itu kalau ada sisa dia bagi. Ya sudah biarin aja. Kan nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya tempat untuk menyimpan. Wah, rupanya banyak saudara nggak pernah ngerti konsep ini. Sambil bingung-bingung begini. Rata-rata pertengkaran suami istri, ya, rata-rata penyebab pertengkaran suami istri, sumber utamanya tidak pernah merasa cukup yang didapat dari pasangan. Betul atau salah kan? Kencengnya itu manusia. Kalau semua kita bisa berkata cukup, nggak ada masalah. Maaf, masalah uang. Yang namanya manusia sulit nggak berkata cukup soal uang. Sulit, pendeta aja begitu. Maaf ini, betul hamba Tuhan, maaf. Kita ini manusia. Ketika suami istri, ketika semua kita tidak bisa merasa cukup, maka di situ setan itu datang. Enggak cuma masalah uang, masalah fasilitas dalam hidup. Apalagi kalau ada keluarga yang iri hatinya tinggi sekali. Lihat adik kandung, kakak kandung bisa nyekolahkan anak ke luar negeri. Adik kandung, kakak kandung ganti mobil tiap berapa bulan. Bisa nggak yang sini iri hati pada kakak adik? Bisa. Baru renovasi rumah, iri, lalu nuntut. Nah, keluarga yang seperti ini nggak akan pernah bahagia. Betul atau salah? Karena selalu memenuhi keinginan iri hatinya itu. Kalau uangnya banyak, silakan. Tapi kalau uangnya pas-pasan, maka keluarga seperti ini rajin muta dan kredit. Beban baru hanya karena iri hati. Masalah lain lagi, maaf, termasuk masalah seks. Ketika suami istri tidak bisa berkata cukup, maaf ya saudara, saya harus ngomong apa? Wajar tidak setan masuk ke salah satu dari dua orang ini yang merasa tidak terpuaskan oleh pasangan. Bisa nggak mikir yang lain? Hati-hati dengan penyakit gula. Diabetes itu sangat mempengaruhi masalah seks di tempat tidur. Jangan anggap enteng. Maaf ya, saya harus ngomong. Ketika gereja tidak berani membahas ini di mimbar, padahal ini penting, maka kita jadi orang munafik. Kelihatan rohani di gereja, tapi di rumah ini perang besar. Karena tuntutan
yang tak terpuaskan. Jangan anggap enteng. Coba masing-masing kita jujur hari ini, ya, dan jangan dibiarkan. Banyak orang Kristen, maaf ya, menipu dirinya dengan hal-hal rohani. Tolong yang di rumah juga ikut jawab. Tidak sedikit bahkan hamba-hamba Tuhan menipu saya. Dan para gembala, maaf para gembala, selalu konsentrasinya pada jemaat. Yang penting tiap minggu datanglah. Wah. Tapi Senin sampai Sabtu nggak diurus. Ada apa ini di rumah? Bayangkan kalau cuma para gembala maunya yang penting Bapak Ibu datang rajin beribadah. Itu paling lama 3 jam. Betul tidak? Paling lama. Jarang bahkan ada gereja yang ibadahnya 3 jam. Nah lalu yang 24 jam kali 6 ditambah sisa 21 jam yang hari Minggu, ini kemana? Ini agak pernah diurus oleh para gembala. Yang penting data. Jahat itu. Urusan keluarga agak diperhatikan. Firman Tuhan itu luar biasa. Sampai sedetail itu Tuhan itu mengurus kita. Yang disum aman ya. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hebat sekali Bapak kita disum. Tolong rekan-rekan saya para gembala, jangan segan-segan mengurus ini karena Tuhan pun mengurusnya. Ada apa itu baca? 1, 2, 3. Hendaklah cepat. Berapa orang? Semua orang. Suruh apa? Ayo baca. Penuh hormat terhadap perkawinan. Enggak sekedar hormat. Penuh. Tidak ada ayat lain di Alkitab selain Ibrani 13 ayat 4 yang diminta oleh Bapa supaya semua manusia penuh hormat terhadap perkawinan. Cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ada firman biarlah kamu penuh hormat pada gembalamu, nggak ada ayatnya. Hendaklah kamu penuh hormat pada siapa? Nggak ada. Tapi ini satu-satunya kata penuh hormat. Artinya apa? Ayo coba jawab. Artinya apa penuh hormat itu? Kata lainnya apa? Ayo susah sekali. Apa? Menghargai. Setia. Apalagi? Respect. Menjaga kesucian perkawinan. Tiga apa? Dia tidak perlu hormat terhadap perkawinan. Nah yang buat saya tanda tanya, maaf, bukankah dihukum mereka diperbolehkan laki-laki menikah lebih dari sekian kali? Betul tidak? Ya kenapa kalau yang punya hukum saja akhirnya menolak? Apa yang kita pelajari? Ternyata Ibrani 13 ayat 4 itu ada di hati semua manusia. Bahwa sebetulnya semua manusia itu sudah punya firman hormati pernikahan. Buktinya yang kedua Ahok. Betul? Kapan orang gak tertarik lagi pada dia? Lu jawab coba. Ketika dia nggak penuh hormat terhadap perkawinannya, walaupun Tuhan masih pakai dia. Nah dari dua contoh ini, firman ini luar biasa, betul. Penuh hormat. Saya ingin katakan khusus untuk teman-teman saya para hamba Tuhan, gembala, pengkhotbah, penginjil.
topik terbesar yang tertulis di Alkitab, topik terbesar itu keluarga. Saya pernah menghitung, saudara, kira-kira 70 sekian persen yang Tuhan bahas di Alkitab itu tentang keluarga. Hampir 80%. Maka itu maaf, kalau sampai ada gereja kalau ada gereja kesini, hanya ada dua penyebabnya. Satu, si pengkhotbah nggak punya bahan untuk keluarga karena keluarganya berantakan. Betul? Loh iya, Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman itu seperti pedang yang tajamnya atas bawah, 2 arah. Jadi kalau kita khotbah, kalau saya khotbah, apalagi tentang keluarga, dan keluarga saya berantakan, bisa nggak saya menyampaikan dengan tegas dan serius? Nggak bisa, malu dengan diri sendiri. Tolong ya, rekan-rekan saya, hamba Tuhan, ingat, lembaga pertama, institusi pertama yang dibentuk oleh Yahweh Tuhan kita, apa itu? Keluarga. Sebelum dia bentuk ada negara, ada pemerintahan, ada macam-macam rumah tangga, keluarga dia bentuk dulu. Katakan amin. Berarti buat Yahweh Tuhan kita, keluarga ini satu-satu yang dia. Nah, gereja itu kumpulan gabungan dari keluarga-keluarga itu. Betul tidak? Nah, sekarang bayar. Yang terjadi dalam ibadah minggu. Misalnya, dalam satu gereja ada 200 anggota, ada 200 kepala keluarga. Besar saja. Misalnya, dari 200 kepala, tidak usah bilang 50%. Separuhnya ya, misalnya yang 60 lah, misalnya 60 keluarga. Hari Senin masih aman, Selasa mulai panas, Rabu gebuk-gebukan, Kamis damai sedikit, Jumat umat lagi, hari Sabtu sudah bengkak-bengkak, terus Minggu ke gereja. Ketika istilah saya, yang dibawa siapa? Gereja kok. Kalau hidup Senin sampai Sabtu seperti itu, nanti nggak masuk saya ini. Maka itu gembala-gembala, hamba Tuhan dan semua kita lebih penting mengurus keharusan. Karena ini pusatnya. Kembali. Hendaklah semua kita penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kita ngapain? mencemarkan tempat tidur pernikahanmu. Coba cari Alkitab bahasa Banjar, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Ditulis jelas, tempat tidur pernikahanmu. Artinya pemerintahan kerajaan surga itu buat sensus tempat tidur kita. Ini luar biasa. Negara-negara punya sensus ekonomi, betul ya? Sensus kesehatan, sensus kesejahteraan, macam-macam. Kira-kira satu negara di dunia yang sudah tahu pemerintahnya buat sensus tempat tidur rakyat. Itu pemerintahan anggur itu. Dan kita tersinggung loh. Betul enggak? Ngapain pemerintah kurang kerja untuk ngurusin tempat tidur kami? Tapi hari ini supaya semua tahu, baik kita yang di Banjar maupun saudara yang ikuti di rumah, kerajaan surga yang rajanya Yesus Kristus Tuhan itu mensensus tempat tidur pernikahan kita.
Ada apa? Saya terangkan secara psikologi. Maka itu ketika saya bisa meluluskan 4 anak saya psikolog dan 2 ngambil master, 1 sekarang ada di Korea. Nah, saya diskusi dengan mereka tentang ayat ini. Bersyukur kepada Tuhan memberikan kami anak-anak yang luar biasa. Kalau yang lulusan dokter, saya ajak diskusi masalah penyakit yang semuanya ada di Alkitab. Kalau masalah hukum, lulusan hukum, saya ajak bicara masalah hukum. Nah, saudara, salah satu kebanggaan kami juga, ingat Eliezer Baradae, sebulan yang lalu dia ganti pengacara. Siapa pengacaranya yang ingat? Roni Talapesi, itu anak kan. Saya muliakan dia. Saya ketemu dia waktu dia masih kelas 2 SMP di Manokwari, tanpa punya masa depan. Karena ayahnya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Ibunya cukup berat membiayai. Akhirnya Tuhan beri saya untuk ambil dia. Gak lama setelah saya ambil, ibunya meninggal juga. Jadi dia yatim, tapi luar biasa. Dia minta, Pak boleh gak saya SMA sekolah di Manado, ikut omanya. Silakan, saya biayai, lulus. Itu lulus, dia bilang, Pak saya ingin jadi pengacara untuk membela orang-orang yang tertindas, dia gak punya duit. Luar biasa. Saya kuliahkan dia di Atma Jaya, Jakarta. Lulus S1. Dia buka kantor pengacara dengan 2 temannya, jadi bertiga. Ngambil lagi S2 di Gajah Mada. Nah, waktu Ahok diadili, sekian puluh pengacara yang dipilih, anak kami ini pengacara termuda waktu Ahok. Nah, sekarang dia nggak jadi pengacara lagi, dalam arti punya kantor karena diambil oleh pengacara. Dia menyerahkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi pengacara yang nggak dibayar. Istilah hukum namanya pro bono. Maka itu keluarga Baradae mencari pengacara yang nggak dibayar karena mereka keluarganya cukup sederhana, tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara sana. Nah, bisa tahu ya, ini anak-anak yang luar biasa. 4 anak saya lulus pengacara. Saya pesan 1 kata, jangan sekali-kali kamu berani ngurus perceraian. Sampai hari ini mereka gak akan berani ngurus perceraian. Kalau ada pengacara Kristen, jangan ngurus perceraian. Itu kejahatan di mata Tuhan. Ini penting sekali untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Jadi saya suka diskusi dengan anak-anak saya di bidang apa yang mereka belajar. Ya masalah biologi, saya belajar. Masalah fisika, saya belajar dari mereka. Maaf kalau saya cerita, saya cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya hilang. Aku juga tawakan lagi. Kenapa? Karena kami keluarga miskin. Mama gak mungkin bisa biaya anak bisa kuliah. Dari 4 bersaudara kami, hanya saya di nomor 2 dengan adik saya nomor 4 yang lulus SMA, yang 2 tidak. Hari Sabtu minggu yang lalu, adik saya nomor 3 baru dipanggil Tuhan. Rabu kemarin baru selesai pemakaman. Jadi kami tinggal 3 sekarang. Tapi Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat fakta ini, saya cuma cerita ya, jangan merasa baik. Tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan anak orang. Tahun 81 sampai bulan September kemarin sudah hampir 500 anak yang saya luluskan S1, 62 master, 6 doktor. Tahun ini saya muliakan 3 doktor lagi. Bayangkan, Tuhan mempercayai begitu luar biasa. Dan kami akan terus berjuang untuk ini. Last
kembali. Mengapa yang Maha Kudus, yang Maha Besar, kok sempat-sempatnya hari ini kita harus tahu? Dalam perjanjian lama, kalau saudara masih ingat, setiap kali yang Maha Kudus hadir di suatu tempat, pasti ada perkataan apa? Tempat ini kudus. Setiap kali hadir dimanapun juga, pasti Yahweh Tuhan bicara kepada Musa, kepada Yosua, lepaskan kasut. Tempat ini kudus. Maaf kalau saya istilah, karena saya guru sekolah minggu, dalam berkata, mungkin kalau saya itu Musa, atau Musa seperti saya berkata, kudus apaan Tuhan? Kambing dombaku berak kencing di sini kok. Berarti nggak istilah? Otomatis menjadi kudus kalau yang Maha Kudus hadir. Nah, sekarang kita buka, gabungkan dengan Ibrani 13 ayat 4. Kalau satu-satunya tempat yang Tuhan minta untuk kita kuduskan itu adalah tempat tidur pernikahan kita, berarti ada siapa di sini? Ada siapa? Tuhan. Ada Tuhan. Luar biasa. Saya pernah diundang ke satu gereja, kaget saya. Begitu semua naik mimbar, diteriakin, Pak, orang lepaskan sepatu. Saya sampai kaget. Di Banjar ada gereja, mimbar sunat pakai lepas sepatu. Untung Pak. Di Kupang ada, di Kediri saya pernah, di mana berapa tempat, di Jakarta. Saya bilang, Tuhan gak ada di mimbar ini. Saya bacakan gembalanya ayat ini. Yang Tuhan minta untuk dikuduskan itu cuma tempat tidur pernikahan kita. Gak ada tempat yang lain. Maka itu kalau masih ada yang ngotot, baca sampai robek Alkitab saudara, gak akan ketemu. Tuhan minta kuduskan, kecuali tempat tidur pernikahan. Nah, ini psikologis. Kalau suami istri harmonis, gembira, damai di tempat tidur, yang kita bawa suasana apa? Bahagia, rileks, damai, senyum, sukacita. Karena di tempat tidurnya aman. Begitu kita keluar kamar, yang punya anjing, yang punya kucing, pasti anjing kucingnya merasa, oh aman kok orang. Loh serius, karena anjing itu paling tahu, betul nggak? Kalau kita lagi marah, anjing itu nggak mau dekat. Oh ya, ini belajar biologi ya, ini untungnya punya banyak anak. Tuhan menciptakan hanya 2 jenis binatang yang bisa mencium adrenalin. Adrenalin itu sebuah zat kimia yang dikeluarkan oleh syaraf otak. Maka saya pakai istilah gampang aja, adrenalin positif. Tapi orang yang lagi cemburu, lagi jengkel, itu adrenalin negatif. Nah, 2 binatang itu adalah anjing dan angsa. Orang Banjar bilang angsa itu apa? Bukan, bebek angsa yang lehernya panjang itu loh. Kalau bebek angsa nyanyian itu Pak. Angsa juga orang Banjar bilang. Oke. Maka itu di semua tempat pangkalan militer pasti di halamannya ada banyak angsa. Hebat sekali. Jadi anjing dan angsa itu binatang yang diciptakan Tuhan bisa mencium adrenalin kita. Coba renungkan. Seprofesional seorang maling. Dan ini anjing tahu, angsa tahu. Orang jahat.
Maka itu kalau dikejar anjing jangan malah takut, makin dikejar, berhenti sebentar, relax. Kalau kita relax, adrenalin positif keluar, anjing gak akan ngejar. Begitu pula haruslah, makin takut makin dikejar. Karena Tuhan ciptakan, berarti yang punya anjing pasti takut. Bahkan ini saya pernah buat penelitian, silakan tes kalau percaya. Anjing itu tahu kapan kita punya duit dan gak punya duit. Loh serius? Betul ya? Coba tes mulai hari ini. Yang di rumah punya anjing, saya pernah tes. Apalagi kalau ada murid Yesus, sukacitanya, kebahagiaannya, damai sejahteranya ditentukan berapa saldonya. Celaka sekali. Ada loh. Ya begini. Hari itu bos pulang. Entah bapak ibu naik motor atau naik mobil. Anjing tahu dong ini motornya siapa, mobilnya siapa. Hafal. Begitu dengar anjing timbul, oh ibu pulang. Ya, anjing ngupik. Kalau taruh motor baik-baik, buka pintu mobil baik-baik, nutup kedua itu enggak baik, semuanya baik. Buka pintu rumah sambil siul-siul, anjing langsung batin, lagi punya duit. Loh serius? Saya nggak percaya kalau sukacita saudara ditentukan oleh Allah. Nah, orang yang sukacitanya, bahagianya, damai sejahteranya ditentukan jumlah saldonya, nggak usah ngecek tensi darah, cek saldonya. Saldo tinggi, tekanan darah tinggi. Saldo rendah, tekanan darah. Gampang kok, rendah itu yang mata duit tadi begini. Maaf, serius. Ya, saya nggak tahu misalnya pertama karena apa sih. Tapi itulah fakta hidup, kalau tidak. Duit banyak, suami istri kalau ngomong manis-manis, baik-baik, saldo kurang. Kenapa begini? Sampai anak-anak pun tahu. Oh ini papa mama yang nggak punya duit. Saudara, ayolah kita bertobat hari ini. Setuju? Jangan uang jadi ukuran, tapi kehadiran Tuhan biar jadi ukuran di hidup kita. Yang membuat sukacita, dia membuat anugerah, sukacita sampai sejahtera. Begitu semalaman kita harmonis, kita sukacita, kita bahagia, omong enak, di tempat tidur, pagi bangun itu, surga turun ke bumi sana. Suasana rumah jadi menyenangkan. Anak-anak, kalau saudara punya pembantu, pembantu pun akan tahu. Suasana hati ini menentukan. Masih ingat yang tanggal 6 Oktober kemarin di sini yang saya baca tentang penelitian Dr. Hawkins. Damai sejahtera ini luar biasa karena kasih. Tapi kalau di tempat tidur semalaman itu nggak ada Tuhan. Ingat, cuma ada satu di antara dua. Kalau Tuhan nggak ada di tempat tidur pernikahan kita, yang ada siapa? Ingat, nggak usah bilang benci, jengkel pada pasangan kita. Tuhan tidak adil. Hanya jengkel saja dengan pasangan kita, Tuhan tidak bisa. Karena permohonan kita sepakat dan penuh damai. Jadi keren ya ayat itu. Tempat tidur pernikahan kita itu satu-satunya tempat yang Tuhan minta kita harus kuduskan. Jangan. Baca. Kapan tempat tidur pernikahan kita yang adalah tahta Tuhan Yesus, Raja segala raja, karena dia minta itu dikuduskan, karena dia mau tinggal di sini. Lalu kapan tempat tidur pernikahan kita tercemar? Apa kata lain cemar? Jangan kok cemarkan. Apa kata lain? Kotor, najis. Kapan? Baca. Baca kalimat terakhir. Nah, sebab
orang-orang saudara berzina diyakini Tuhan akan dihukum. Nah, saya persingkat, percepat karena banyak hal yang kita mau pelajari. Persudalan perzinahan buat Tuhan itu nggak perlu ketemu orangnya dan nggak perlu di tempat itu. Masih ingat hukum Kristus? Barang siapa memandang orang lain dan menginginkan, berarti orang itu sudah berzina dengan dia di mana? Di pikiran. Aneh dihukum. Karena adik bungsu mereka, Vivi, dia pengacara juga, dekat dengan kami. Bahkan ibu Vivi ini pernah kena biring. Nah, terus saya bilang, tolong sampaikan kokomu. Kalau dia menuduh sosokmu berzina, apakah dia nggak pernah berzina? Nah, sekarang saya tanya kepada semua kita, dengan istilah ini, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa? Jawab dong, pendeta apa ya? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta super pendeta. Jawab, mata masih bisa kurang ajar. Ya sudah. Berarti ada kan di ruangan ini berani berkata, aku tidak pernah berzina. Saya enggak pernah. Nah, saya sampaikan ke Vivi, sampaikan kok hukum. Kalau dia menuduh sosok berzina, tanya, apakah kok nggak pernah berzina? Berarti nggak maksud saya. Jadi jangan nuduh orang. Periksa hidup ini. Setuju ya? Maka itu ketika suami istri nggak marah, nggak teriak-teriak, cuma jengkel. Maaf. Ketika kita manusia normal, sebagai suami atau sebagai istri, ingin melakukan tugas, tapi jengkel, berarti maksud saya mungkin bisa terlaksana, tapi jahat itu buat menderita pasangan kita. Setuju saya ngomong ini? Karena nggak siap, tapi dipaksa. Nah, jujur jawab. Dalam kondisi kita suami istri seperti itu, sedang jengkel dengan pasangan kita, jawab yang jujurnya. Mungkin dan wajar nggak kita mikir orang lain? Jawab. Iya. Mungkin. Nah, ini yang mencemarkan tempat tidur pernikahan kita. Karena kita sedang berdua dengan istri suami kita, ternyata otak ini mikir orang lain. Itu persudalan dan perzinahan. Wih, hukum ini luar biasa. Kenapa awal tadi saya katakan manusia atau binatang yang lebih mudah diatur? Ini alasan. Coba buka Kidung Agung 2 ayat 7. Jangan tersinggung lagi. Ini ayat luar biasa. Kidung Agung 2 ayat 7. Maka itu kita harus sekali-sekali tidur di kandang mereka sebagai belajar. Mereka itu lebih nurut, lebih mudah diatur. Mereka itu nggak pelit, nggak egois, betul nggak? Mereka itu suka berbagi. Kusupai kamu siapa? Putri. Baca siapa? Putri Yerusalem. Siapa itu putri Yerusalem? Gereja. Saya pertama baca ini saya tersinggung. Tuhan, apa nggak ada yang lebih jelek atau lebih bagus kita kalau menyumpahi gereja ini? Kusupai kamu, putri Yerusalem, demi mana enak, kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Mungkin kalau pernah di Kalimantan, ya pasti kusupai kamu demi orang hutan. Nah,
Terjemahan lain, sebelum waktunya. Ayat ini saya paling banyak pakai kalau saya bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak remaja. Ya, jangan kamu bangkitkan seks sebelum waktunya. Hancur nanti hidup. Dan sudah banyak korban seks bebas, betul tidak? Terpaksa. Ini saya paling banyak mengajar anak-anak remaja muda pakai ayat. Maaf ya saudara, perhatikan 3 hal ini dari dunia binatang. Ini luar biasa. Siapa yang belum tahu bahwa Tuhan menciptakan binatang itu diberi waktu musim kawin? Nanti nggak masuk. Bayangkan kalau Tuhan nggak ngatur begitu, kita kalah banyak dengan mereka. Lihat atau tidak? Maaf. Ini bedanya seksnya binatang dan seksnya manusia. Binatang berhubungan seks supaya ada regenerasi. Kalau manusia tidak. Tuhan menciptakan seks buat manusia. Maaf, dalam tanda kutip, ini untuk kenikmatan. Maka binatang pasti. Maka itu mereka diberi waktu musim kawin. Nah, maksud Tuhan nyumpai kita demi binatang. Harusnya kita itu lebih tahu diri dari mereka. Seperti kalimat. Harusnya kita lebih tahu diri dari mereka. Artinya kalau saya pakai kalimat ini, yang pertama itu kendalikan nafsu seks kita. Katakanlah amin. Kendalikan. Masa binatang aja bisa kita kendalikan? Masih di dalam kita nggak bisa mengendalikan sendiri? Nomor 2. Binatang itu tahu spesiesnya. Ingat hukum Tuhan, yang penuh Roh Kudus harus menikah dengan penuh Roh Kudus. Sampaikan kepada anak-anak kita. Apa maksud? Maaf. Pernah nggak sapi birahi dengan kuda? Saya tanya kok. Nggak mungkin. Mungkin nggak burung birahi dengan ayam? Atau yang lain-lain. Nah, dari hal ini nomor 2. Siapa lebih tahu aturan? Kita atau mereka? Maaf. Jawab aku susah benar. Siapa lebih tahu aturan? Iya. Lalu kita dengan mereka. Nomor 3. Maaf. Siapa yang pakai celana? Kita atau mereka? Nah, ini pertanyaan konyol, tapi harus tahu. Siapa yang pakai celana? Cepat jawab. Kita. Mereka telanjang di alam bebas, nggak pernah birahi kalau nggak tahu waktunya. Betul nggak? Ayat ini luar biasa. Kita ini pakai celana masih kurang ajar. Maaf aja. Mereka nggak pakai celana aja tahu diri. Ini loh maksud ayat ini. Nah, ini nggak akan didapat di sekolah teologi manapun juga. Hanya di Roh Kudus. Hebat Roh Kudus itu. Nah, inilah fakta. Mereka itu lebih hebat dari kita, lebih pintar. Siapa masih ingat? Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepada burung. Betul? Lihat burung-burung itu. Nah, salah satu yang kita perlu pelajari dari burung. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Lihat atau tidak? Cepat jawab. Itu luar biasa. Maka itu kalau ada perintah di Kejadian 2:24. Kejadian 2:24. Tolong catat ayat-ayat itu untuk kita belajar. Kejadian 2:24. Kejadian 2:24. Ada? Ya. Sebab itu siapa? Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Anak laki harus keluar dari rumah orang tuanya. Anak laki dilarang keras membawa istrinya masuk ke rumah orang tuanya
Sebab satu dapur tidak boleh dua koki. Ini ayat luar biasa. Ternyata sejak ribuan tahun yang lalu, Yang Maha Besar mertua dan mantu perempuan. Itu perang dunia ke-7. Hebat firman ini. Dan hebatnya lagi, ketika Yahweh Tuhan berfirman di ayat 24 Kejadian 2, itu unik, aneh. Kenapa? Bukankah Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang pasti nggak punya mertua, nggak punya orang tua? Lalu kenapa Yahweh yang Maha Kudus berfirman untuk generasi setelahnya sampai ke kita? Nah, ini kalau saya konselin pranikah, anak laki harus tanya dulu. Saya tanya, sudah punya rumah belum? Nggak harus beli, nggak harus bangun, mau kontrak, mau sewa, mau pinjam. Pokoknya istrimu tidak boleh kau bawa masuk ke rumah papa mama. Baca lengkap. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya boleh menjadi. Maaf, termasuk ibu gembala nggak bisa kok dengan waktu perempuan, nggak usah dipaksa itu. Nggak usah dirayu doa kelepasan, nggak perlu. Memang gak cocok, begitu aja. Karena dia cuma Tuhan. Maka itu belajar dari burung. Burung tidak akan pernah berani kawin kalau betina, kalau jantannya nggak buat sarang. Nah, lebih hebat. Ayo, siapa yang pernah meneliti? Saya tuh nggak tahu dari kecil itu. Saya suka ini, ternyata ini bekal saya untuk jadi apa? Siapa yang tahu? Buat sarang burung itu susah atau mudah? Susah. Mau coba silakan. Tangan kita di belakang berdua, kaki mulut ambilin ranting kering, taruh di pohon. Susah mudah? Pertanyaan, siapa yang tahu sesusah-susahnya burung buat sarang nggak pernah dipakai untuk kedua kali? Saya kaget. Lu betul tidak? Kalau waktunya bertelur lagi buat sarang baru lagi. Itu yang saya waktu kecil bilang hebat sekali. Ya, saya tanya, di Banjarmasin ada konglomerat siapa yang saya kenal? Mau menikah buat rumah. Istrinya melahirkan, anaknya besar, rumahnya dibongkar buat rumah lagi. Ngerti nggak ilustrasi? Ada nggak? Loh, ada nggak? Enggak. Berarti siapa lebih kaya, burung atau konglomerat? Itu hebatnya. Maka itu anak laki-laki jangan berani minta kawin kalau kau belum ada rumah untuk tinggal berdua. Betul? Apalagi kalau sudah punya anak, jangan tersinggung. Namanya opa-oma. Kalau punya cucu, itu punya mainan baru. Betul atau salah? Nah, hampir nggak ada opa-oma yang nggak ngajarkan cucu. Betul atau salah? Nah, ini merusak cucu. Apalagi sampai cucu bilang ke mama, di rumah oma saja. Oh, mulai bahaya. Mulai bahaya. Jangan sekali-kali. Maka itu saya nasihatkan kalau ada papa mama maksa anaknya cepat-cepat kawin supaya cepat punya cucu, saya beli boneka saja. Jangan ngerecoki anak, belum siap ini. Ini loh hebatnya firman. Nah, kembali lagi. Ini bagian yang terakhir. Ini sampai 1 jam. 1 Timotius 7 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 7 ayat 3 dan 4. Hebat firman ini. 1 Timotius 7 ayat 3 dan 4. Satu ya. Itu memang anak kecil yang pegang multimedia. Betul? Iya, siapa namanya? Yolanda. Umur berapa? Oh, saya kira anak kecil. Gelap lagi. Oke?
Timotius. Satu Korintus. Kalau Tuhan ampuni saya salah. Gara-gara makan nasi kuning. Gabus tadi pagi. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Ya nggak ada yang ada 1 Korintus 7. Maaf. 1 Korintus 7. Lihat urutannya ya. Siapa yang dinasihati dulu di ayat 3? Suami. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Ini bicara masalah seks. Hebat. Maka itu rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan gembala, jangan pernah merasa tabu, merasa gak enak kalau bicara urusan tempat tidur di mimbar. Tuhan aja terbuka seperti ini kok. Kalau tidak, kapan kita ngajari Jumat untuk hidup tulus, hidup jujur, nggak ada kemunafikan? Kalau kita merasa tabu bahas seks, lihat banyak rusaknya keluarga. Begini, tolong perhatikan, ya. Pak Menulis kata ini perhatikan. Pernah dengar nggak? Ketika ada suami-suami nggak bisa ngomong baik dengan istrinya, masalah tempat tidur, maka suami-suaminya akan ketemu di warung kopi, istilah saya. Ngomong pada suami-suami yang lain. Ngerti nggak maksud saya ini? Dan yang saya tahu, ketika para suami kumpul di warung kopi, istilahnya cerita tentang istrinya di rumah yang tidak memenuhi kewajiban. Nah, yang lain bilang, ya cari lagi, ngapain kamu ngurusi perempuan itu? Nanti gak kalimat ini. Dan itu terjadi. Mengapa ada istri-istri ketika gak puas dengan suaminya, tapi gak bisa ngomong di rumah? Maaf, cerita ke pembantu, cerita ke tetangga, cerita ke teman. Kalau ada perempuan-perempuan sosialita ini, ngerti maksudnya? Sambil shopping, sambil betulin kuku, sambil nyalon, ngomong tentang nggak harmonisnya di tempat tidur. Ngeri waktu saya dengar masalah-masalah itu. Maka itu para pendeta, para gembala, jangan pernah merasa malu dan takut diskusi masalah seks dengan jemaat, karena firman ini mengajar. Karena kalau kita tidak belajar terbuka seperti ini, setan yang masuk, betul atau tidak? Akhirnya dari belakang ribut sendiri. Nah, kalau sudah begitu, ingat korbannya pasti anak-anak kita. Karena anak-anak bingung, ngapain papa-mama ini? Di rumah diam-diaman, karena saya jengkel, saya capek. Nggak ada diskusi lagi di tempat tidur. Jangan biarkan setan menang di keluarga kita. Setuju kan? Atasi semuanya dengan kebenaran. Jadi hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Wajib. Ayat 4. Kamu perlu charger ya? Nah, kamu pakai yang kayak apa? Ayat 4. Nah, ini yang aneh. Di ayat 3, siapa dulu yang ditegur? Suami. Di ayat 4, siapa duluan? Ini ternyata ada prinsip surga yang luar biasa. Gak sekedar menulis. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya demikian pula. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah jadi suami istri, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Coba renungan sebentar. Begitu
demikian pula siapa? Suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi istri. Nah, saya bilang pakai terjemahan lain. Tubuh istri milik suami. Nggak boleh dikuasai untuk dia sendiri. Tubuh suami milik istri. Nah, begini rahasianya. Maka itu psikologi. Ketika saya diskusi dengan beberapa anak saya psikolog, saya dapat ini luar biasa. Setelah kita menikah, maaf ya, setelah kita menikah, ternyata keinginan untuk melakukan hubungan ini nggak pernah barengan, jarang. Dua-dua siap itu jarang, selalu seling. Misalnya kali ini suami siap, istri nggak siap. Nanti kali berikut istri siap, suami nggak siap. Bisa nggak itu terjadi? Ya wajar kan, kita manusia. Melakukan hubungan di tempat tidur itu banyak hal. Satu, misalnya baru ditelepon mamanya tentang masalah keluarga mama papa, terganggu nggak perasaan? Sangat terganggu. Maka ketika yang nggak ada gangguan minta dilayani, ini nggak siap karena kita tertekan hati. Belum lagi ngurusi omongan orang, betul nggak? Itu jahatnya kita. Omongan orang yang cuma edek-edek diurusi sampai kita terpengaruh. Omongan Tuhan nggak diurusi. Betul atau salah? Pribadi. Nah ini yang berkita. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah kesehatan, belum lagi masalah anak-anak, masalah pembantu, masalah usaha, banyak sekali. Nah, ayat ini yang menjamin melindungi kita. Walaupun suami sedang mengalami banyak masalah, sehingga psikis terpengaruh, kejiwaan pengaruh, maka nggak siap untuk melayani istri. Padahal istrinya siap. Ngerti maksudnya? Nah, maksud ayat 4, yang tidak siap tidak boleh dengan kalimat ini. Jangan banyak tanya, pokoknya aku nggak boleh. Itu ada setan di kalimat ini. Harusnya yang tidak siap itu jujur terbuka kepada yang siap. Ini loh masalahnya. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Aduh, aku nggak tahu mau bagaimana. Nah, ketika yang satu sudah siap ini mendengar kasus, ayo datang ke hadapan Tuhan bersama-sama. Ayo kita tenang yuk. Apa yang kamu bisa bantu untuk masalah? Saya tanya, kalau dua ayat ini kita pakai seperti ini, setan punya kesempatan mengganggu kita, karena sama-sama mengerti. Nah, sekarang saya ingin bongkar mengapa di ayat 3 suami disebut dulu, tapi di ayat 4 kenapa istri duluan? Maaf ya, saya jangan dikeroyok setelah ini. Saya pesen dulu. Dalam fakta yang lebih sering gak siap itu istri atau suami? Betul. Wanita itu makhluk halus. Saya nggak suruh tertawa, setuju atau lagi? Nah, kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, begini cara menerangkan ayat 3, 4, 1 Korintus 7. Suami itu kuda, tahu kuda? Tahu? Bagaimana? Kasar. Istri itu kupu. Nanti kupu itu bagaimana? Cepat robek sayapnya, salah pegang. Nah, ini istilah yang saya dapat.
Bayangkan kupu ketemu kuda. Hebat ya? Hebat. Nah, saudara, papa kita luar biasa. Istri tidak berkuasa atas tubuh, tapi suami. Ternyata dalam masalah tempat tidur, maka itu para suami kita harus mengerti. Yang lebih ribet dan lebih ruwet itu pasti perempuan. Enggak ada yang jawab saya. Betul-betul salah. Yang namanya makhluk halus ini ada saja permintaannya. Sampai suami ada yang pernah konsen dengan saya. Dulu gak begitu. Ini pas setelah umur gini kok jajannya aneh lagi. Maafkan saya. Ya saya ajari. Memang itu manusia perempuan. Sangat tergantung dengan situasi emosi. Umur 30-an beda waktu umur 40-an, beda umur 50-an. Tapi anehnya kalau laki itu ada bedanya sama semua. Betul lah, betul tidak. Tuhan itu luar biasa. Serius sudah. Sekarang tahu betapa indahnya firman itu. Jadi mulai hari ini saudara harus melihat Alkitab ini bukan kitab suci agama, salah. Alkitab ini manual kehidupan. Amin. Ini buku petunjuk untuk hidup kita. Maka itu tolong ya rekan-rekan saya pendeta, kurangilah khotbah-khotbah yang rohani. Surga, neraka, Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem. Kurangi. Karena kita nggak pernah kesana semua. Untuk itu gimana itu? Coba kalau orang baca ngomong kandangan, mata pura, orang tahu. Ngerti maksudnya? Nah, hidupkan Alkitab sebagai keperluan kita untuk sekarang. Semua ada jawaban. Yang terakhir ayat 5. Coba lihat ayat 5 1 Korintus 7. Nah ini kita harus siap-siap. Janganlah suami istri ngapain? Saling menjauhi. Ini memang masalah seks. Ya, jadi kalau ada yang tidak siap, jangan saling menjauhi dengan kata-kata tajam. Jangan banyak tanya, pokoknya aku gak mau. Awas begitu. Jelaskan. Janganlah suami istri saling menjauhi kecuali dengan apa? Apa dikata lain persetujuan bersama? Sepakat, berunding, ambil keputusan sama-sama. Ternyata ini kalimat yang hebat untuk rumah tangga. Semua hal kita harus putuskan bersama-sama. Masalah belanja, masalah ganti kursi, masalah apa. Coba kalau nggak ada persetujuan bersama, anak-anak stres. Kenapa? Mama bilang boleh, papa bilang tidak. Dan untuk lain hal, papa bilang boleh, mama bilang tidak. Pusing nggak ya anak-anak? Kalau papa mamanya nggak pernah punya persetujuan bersama, untuk apa saja? Ini perkara serius, ayat ini luar biasa. Nah, saya kalau misalnya pernah nikah, saya akan tanya sesuai dengan plafon hasil kerja mereka. Jadi ini, ambil angka, ngomong 50.000. Waktu keluar mau belanja 50.000 rupiah dan kalian dua nggak lagi bersama, berarti putuskan masing-masing. Nah, yang satu nggak boleh marah kalau sampai nggak diberitahu. Tapi 51.000 rupiah, nanti ya harus persetujuan bersama. Untuk apa saja? Sebentar ribut. Seriusnya mau pergi, mau apa? Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Supaya untuk sementara waktu, nggak boleh sampai berbulan-bulan, bahaya sekali. Nah, supaya kita suami istri dapat
Ayo baca itu. Dapat kesempatan berdoa. Saudara, ternyata tujuan ini loh, Papa kita itu luar biasa. Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa komunikasi dengan Dia, supaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kalau di tempat tidur kita beres, maka itu saya katakan lagi, suami istri sedang jengkel, bisa doa nggak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa berdoa karena jengkel, nggak dibereskan hati ini. Apalagi jengkelnya berbulan-bulan, bisa jadi bom atom itu. Tinggal jujurnya saja. Betul tidak? Begitu hati-hati dengan hal tempat tidur. Beres. 100% penyebab perselingkuhan gara-gara ini. Betul bersama. Ada orang yang introvert, tahu nggak? Diem, batin, nggak banyak ngomong. Maaf, sekali diminta, aku capek. 2 kali diminta, jangan aku sibuk. Nah, pasangannya yang introvert ini, yang pendiam, gak akan minta ketiga kali. Terjadi apa? Ya cari orang lain. Karena ini gak mau terus kok. Berarti maksud saya sekarang, ini firman luar biasa. Supaya kamu dapat, supaya kita suami istri lebih berdoa. Sesudah itu, sesudah apa? Berunding, sepakat, selesai. Sesudah itu terus suami istri kembali hidup bersama-sama. Masalah seks. Koma, ini ada siapa? Si kunyuk kurang ajar ini yang selalu minta kita. Supaya iblis yang baca. Iblis jangan menggodai kamu. Jangan menggodai kita karena kita tidak tahan, nggak melakukan seks. Harus dibahas, maaf. Ini kecil pendek saja, itu urusan. Wanita itu punya fase yang namanya menopause. Kalau pria hampir nggak ada. Nah, menopause itu hari-hari terakhir ini lebih pendek loh usianya. Karena apa? Bahan-bahan kimia yang merusak metabolisme tubuh kita. Ini bahaya sekali. Kalau suami istri tidak saling ngerti. Puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, wanita menopause itu bisa di atas 50-60. Sekarang saya kaget mendengar banyak kisah. Belum 50, 40-an sudah mengalami banyak perubahan. Ini kalau nggak ada persetujuan bersama, setan masuk ke keluarga kita. Betul nggak? Maka itu gereja harus bahas masalah ini. Nggak usah merasa tabu. Setuju? Karena ini kita manusia. Maka itu Bapak kita begitu jujur. Tolong kumpulkan pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan diskusi. Siapa? Ya? Jelas semua untuk di sini. Hebat Alkitab itu luar biasa. Maka itu jangan cuma obat doktrin, baptisan, bahasa roh, perpuluhan, sudahlah. Tinggalin semua, urusin fakta saya. Suaranya hilang. Suaranya hilang dari mana? Facebook. Oh, Facebook. Ya nanti ini kadang-kadang sinyal. Jelas? Tuhan memberkati kita semuanya.